Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita untuk memakan rezeki yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kita, rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, rezeki yang baik, rezeki yang barokah. Maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh kepadanya. Sebab makan dari rezeki yang halal merupakan penyebab bagi terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Sedangkan makan dari rezeki yang haram dapat menghambat terkabulnya doa dan diterimanya seluruh amal ibadah. Ma'asyiral muslimin, adalah Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau adalah seorang ulama, seorang yang zuhud, yang tadinya beliau adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kerajaan. Dia tinggalkan kerajaannya, dia khalwat menggapai, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaannya ditinggalkan, beliau mencari ilmu agama. Bahkan beliau terkenal menjadi orang yang alim, yang taat beribadah, orang yang zuhud. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu hari ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini selesai melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, beliau berkeinginan untuk berkunjung di Masjidil Aqsa yang sekarang ini, yaitu di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah, mendapatkan ujian oleh Allah, adanya konflik di Gaza dengan Israel, mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Allah memberikan kemerdekaan bagi negara Palestina, dan mudah-mudahan umat Islam senantiasa diangkat derajatnya, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memerangi orang-orang yang memusuhi agama kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa, Syekh Ibrahim bin Adham mampir dulu ke sebuah pasar untuk membeli bekal di dalam perjalanannya menuju Palestina di Masjidil Aqsa. Jarak antara Mekah dengan Palestina, jarak antara Mekah dengan Masjidil Aqsa pada saat itu dapat dicapai, dapat ditempuh dengan perjalanan 4 bulan lamanya. Saat itu belum ada pesawat terbang, belum ada mobil, belum ada kendaraan yang sifatnya modern.
yang ada hanya perjalanan kaki melewati gurun pasir ataupun dengan mengendarai unta. Sesampai di pasar ma'asyiral muslimin, beliau mampir kepada seorang pedagang tua. Kebetulan pedagang ini berjualan kurma. Setelah berbincang-bincang, kemudian Syekh Ibrahim bin Adham membeli bekal kurma. Setelah membeli, sebelum beranjak dari tempatnya pedagang tersebut, Syekh Ibrahim bin Adham melihat ada sebiji kurma yang ada di bawah timbangan. Kemudian sebelum pergi, dia ambil sebiji kurma tersebut, dimakannya, beranggapan bahwa mungkin kurma itu kurma yang ia beli jatuh, kurma sisa yang mungkin pedagangnya tadi lupa untuk memasukkannya. Diambilnya sebiji kurma tersebut, kemudian dimakannya. Kemudian dia, Syekh Ibrahim bin Adham, berangkat menuju kota Palestina, menuju Masjidil Aqsa. Setelah 4 bulan ma'asyiral muslimin, beliau langsung menuju Masjidil Aqsa untuk melaksanakan ibadah. Khusyuk sekali beliau beribadah di sana. Sholatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, zikirnya khusyuk. Hingga suatu waktu beliau di dalam khusyuk ibadahnya mendengar 2 percakapan malaikat. Itu Syekh Ibrahim bin Adham, orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah, doanya selalu terkabulkan. Malaikat yang A berkata demikian. Akan tetapi malaikat yang B, oh tidak, Syekh Ibrahim bin Adham sekarang doanya tidak lagi manjur, doanya tidak terkabulkan, bahkan ibadahnya mungkin tidak diterima oleh Allah. Mendengar perkataan tersebut, Syekh Ibrahim bin Adham tersadar. Ternyata selama 4 bulan, kata malaikat tadi, selama 4 bulan ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena kenapa? Karena dia memakan 1 butir kurma yang bukan haknya. Subhanallah. Setelah mendengar percakapan malaikat, Syekh Ibrahim bin Adham gemetar tubuhnya. Mulutnya tak henti-hentinya mengucapkan astagfirullahaladzim, mohon ampunan kepada Allah. Keesokan harinya, ma'asyiral muslimin, Syekh Ibrahim bin Adham kembali menuju kota Mekah dengan jarak 4 bulan perjalanan, dengan maksud dan tujuan minta agar 1 kurma yang dimakan untuk dihalalkan. Singkat cerita, setelah sampainya di kota Mekah 4 bulan, Syekh Ibrahim berusaha untuk mencari-cari pedagang yang dulu dia membeli kurmanya. Akan tetapi setelah sekian lama tidak menemukannya. Kemudian beliau bertanya kepada salah seorang pemuda, anak muda yang berjualan kurma. Wahai si pemuda, tahukah kamu bahwa 4 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, 4 bulan perjalanan, 4 bulan kembali lagi, 8 bulan yang lalu saya membeli kurma kepada Pak Tua di sini. Tahukah kamu di manakah dia sekarang? Wahai Syekh Ibrahim, ketahuilah bahwasanya orang tua tersebut sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apakah ada ahli warisnya? Saya sendiri ahli warisnya. Begini kemudian dia menceritakan bahwa 8 bulan yang lalu dia membeli kurma. Ada 1 kurma yang dikiranya itu miliknya.
ternyata itu bukan miliknya, masih haknya pedagang tua tersebut. Dia ambil, dia makan. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, dia beribadah kepada Allah, mendengar perkataan malaikat, dia ceritakan kepada anaknya, ahli warisnya pemuda tersebut. Kemudian ahli warisnya ini, yang satu ini, pemuda tersebut menghalalkan, saya minta dihalalkan satu butir kurma. Oke Pak Syekh Ibrahim bin Adham, saya mau menghalalkan, tapi saya mempunyai 11 saudara. Saya tidak bisa mewakili untuk menghalalkan. Kalau begitu saya minta alamatnya. Singkat cerita, 11 saudaranya dicari, dimintai kehalalan atas satu biji kurma. Setelah selesai semuanya menghalalkan, kembali lagi Syekh Ibrahim bin Adham ke kota Palestina, ke negara Palestina, ke Masjidil Aqsa, beribadah kembali dengan khusyuk. Beliau kembali mendengar percakapan dua malaikat. Itu Syekh Ibrahim bin Adham. Doanya tidak terkabulkan, doanya sudah tidak manjur lagi. Mungkin ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Mungkin puasanya tidak diterima oleh Allah. Mungkin sholat tarawihnya tidak diterima oleh Allah, gara-gara satu biji kurma yang bukan haknya yang dia makan. Malaikat yang satu menjawab, oh tidak. Setelah mendapatkan kehalalan dari ahli waris pedagang kurma tersebut, saat ini doanya Syekh Ibrahim bin Adham sudah diijabah lagi, sudah dikabulkan lagi, bahkan ibadahnya sudah diterima lagi oleh Allah. Hanya dengan satu biji kurma yang bukan haknya yang dia makan, Syekh Ibrahim harus rela pulang pergi, kembali ke kota Mekah, kembali lagi ke Masjidil Aqsa dengan jarak 4 bulan, dengan maksud dan tujuan agar ibadahnya kembali diterima oleh Allah, agar doanya kembali diijabah oleh Allah. Ini jadi pelajaran bagi kita yang terkadang kurang teliti dalam mencari rezeki, kita kadang kurang seleksi di dalam mencari rezeki. Mungkin ada rezeki yang mungkin bukan hak kita. Ada rezeki yang mungkin bukan untuk kita yang kita makan. Untuk itu, mari kita memohon kepada Allah. Masih muslimin jamaah salat Jumat. Saya berpesan kepada saya sendiri, saya berpesan kepada para jamaah sekalian, khususnya adik-adik Bintara Remaja dan Tamtam Marga. Kalau panjenengan kepengen hidupnya bahagia, kalau panjenengan pengen hidupnya sukses, mulia dunia akhirat, carilah nomor 1 rezeki yang barokah, rezeki yang halalan thayyiban. Yang kedua, kalau bukan hak panjenengan, kalau bukan hak kamu, jangan kau ambil, jangan kau makan. Karena sesuatu yang tidak baik, awal kehancuran dan kebinasaan, bahkan awal dari kesengsaraan kita dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk dan hidayah kepada kita dijadikan oleh Allah ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.